Konnichiwa, Hajime Masite. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Secret Film. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita sebuah film yang berjudul The Flu dari Korea Selatan. Film ini diangkat dari tragedi yang pernah melanda dunia, yaitu serangan wabah virus H5N1 atau yang lebih kita kenal dengan flu burung. Di dalam film wabah ini terjadi pada tahun 2002 sampai tahun 2008. Tetapi setting film ini terjadi pada tahun 2014, sedangkan film ini dirilis pada tahun 2013. Film ini seperti memprediksi masa depan gitu loh. For your information, flu burung ini juga melanda Indonesia dan Indonesia adalah negara dengan kasus flu burung terbanyak di dunia. Asli, aku inget waktu aku masih kecil, banyak ayam yang mati massal dan dimusnahkan dengan cara dibakar. Oke, gak usah banyak koceh lagi, ini rekap alur ceritanya. Yos, ikuzo temera. It was just about this time that things were beginning to happen. It began like this. Film ini diawali dengan sekelompok orang yang dibawa masuk ke sebuah kontainer untuk dikirim ke Korea atau bisa kita sebut sebagai imigran gelap. Latar film ini diceritakan terjadi di kota Budang, lalu scene berpindah di sebuah jalan yang mana telah terjadi kecelakaan mobilnya terperosok di sebuah galian jalan. Dan kita diperlihatkan seorang tokoh regu penyelamat yang bernama Jigo dan seorang dokter yang bernama Kim Min Hae atau kita panggil saja Dr. Kim. Di sini Jigo berusaha menyelamatkan Dr. Kim yang hampir jatuh bersama mobilnya ke dalam galian. Setelah perjuangan yang cukup menegangkan, Dr. Kim berhasil diselamatkan oleh Jigo. Tetapi setelah diselamatkan, Dr. Kim malah tidak punya rasa terima kasih ke Jigo. Emang nih cewek susah banget ditebak coy. Saat tiba di markas, terlihat Jigo berbincang-bincang dengan temannya, dan tak lama kemudian Dr. Kim pun datang ingin bertemu Jigo. Malam harinya, Dr. Kim kembali lagi ke TKP dan meminta Jigo untuk mengambil tasnya yang jatuh di galian tadi. Oh, jadi ini alasan memintaku datang, ucap Ji, karena terlanjur kesal Jigo pun menolak membantunya. 나한테 왜 그래요? 진짜 에? 이거 어렵게 구해놨더니? 아, 들어가지 말라니까. 괜찮아요? Lalu scene berpindah ke seorang pemuda, kita panggil saja si adik dan si kakak, supaya gampang ya. Di sini mereka sedang membuka sebuah kontainer yang tentu saja berisi imigran gelap di awal film tadi. Dan di sini semua orang sudah mati, hanya tersisa satu orang pemuda yang bernama Monsai. Kakak adik ini adalah seorang penampung imigran gelap. Lalu Monsai dibawa ke kota, sesampai di kota, si kakak mampir dulu ke Alfamart untuk beli aqua sama sari roti. Saat kembali, ternyata di samping mobilnya ada polisi patroli. Di sini si adik mengeluhkan tidak enak badan. Tak ingin mengambil kesempatan langka, Monsai pun langsung kabur. Karena dirasa badannya semakin parah, si adik berinisiatif ke apotek untuk membeli obat dan disinilah awal bencana dimulai. Lalu scene berpindah ke Jigo dan temannya yang sedang mengambil tas milik Dr. Kim. Setelah berhasil mengambil tasnya, tak lama ada telepon masuk dari anak Dr. Kim. Jigo terlihat kecewa, lalu Jigo pun bertemu dengan anak Dr. Kim. Di sini Jigo sedikit berbincang dengan si anak dan si anak meminta tas ibunya. Sementara itu virus pun dengan cepat mewabah ke penjuru kota dan hanya beberapa hari si adik ini sudah makin parah sampai batuk berdarah. Di lain sisi, si anak membawa tas Dr. Kim pulang dan memberikan tas itu kepada ibunya dan menjelaskan bahwa regu penyelamat yang mengambilnya. Terlihat Dr. Kim sangat senang dan si anak meminta hadiah kucing sebagai gantinya, tetapi Dr. Kim tidak mau. Boleh minta apa aja ya, penting jangan kucing. Di sini diperlihatkan bahwa Dr. Kim sangat menjaga kebersihan, bahkan anaknya meminta seekor kucing tidak dituruti dan sebagai gantinya, Dr. Kim akan memasak makanan kesukaan si anak. Tak lama kemudian, Dr. Kim ditelepon dari pihak rumah sakit bahwa ada pasien darurat. Sesampai di rumah sakit, ternyata yang ditangani adalah si adik dengan kondisi yang sudah sangat parah. Dan saat itu juga si kakak ditanyai perihal video yang ada di sebuah kontainer. Tetapi si kakak pun bergelak. Dr. Kim mengatakan bahwa si adik terkena virus flu burung. Si kakak nampak kaget. Tak lama kemudian terdengar sirene, terlihat kondisi si adik yang makin kian parah. Karena dicegat beberapa perawat di sana, si kakak pun melawan, dan konyolnya lagi si kakak malah masuk ke ruang operasi. Terjadi sedikit perlawanan di sana, dan akhirnya si kakak melihat adiknya meninggal. Lalu scene berpindah ke Regu yang tidak sengaja bertemu dengan Monsai. Lalu Regu memberikan makanannya ke Monsai karena telah menyelamatkannya. Kalau kita jeli, Monsai terlihat pakai batik. Kayaknya si Monsai ini emang lagi dari Indonesia deh cuy.
Di sini Monsai terlihat batuk-batuk. Sepertinya Monsai ini adalah OTG, soalnya kebal banget coy. Melihat Monsai yang terlihat sakit, Regu pun berinisiatif meminta pertolongan kepada Jigo. Shin berpindah ke rumah sakit. Di sini para dokter sedang meneliti ciri-ciri orang yang terinfeksi, dan tak lama kemudian, Soster memberitahu mereka bahwa ada pasien yang mengalami penyakit dengan gejala yang sama. Seketika suasana pun menjadi chaos. 센터장님, 저 경찰에 전화 왔는데요. 컨테이너 찾았답니다. Rumah sakit seketika penuh dengan orang yang sudah terinfeksi virus. Kembali ke Regu, saat Regu kembali ternyata Monsai sudah tidak ada karena Regu anak yang polos. Regu pun mengajak Jigo untuk mencari Monsai. Di lain sisi, pemerintah dan para dokter meneliti TKP kontainer yang berisi mayat imigran gelap. Setelah mencari-cari dan muter-muter gak ketemu, mereka beristirahat di Janji Jiwa. Di sini Regu pun curhat kepada Jigo tentang ayahnya yang meninggalkannya. Dan saat berbicara, Regu pun akhirnya batuk. Karena kelelahan, Regu pun tertidur. Saat membopong, Regu Jigo melihat wanita yang pingsan dan tergantung di sebuah eskalator. Tak pikir panjang, ia pun berusaha membantu si wanita tersebut dan menaruh Regu di kursi mall. Saat Jigo kembali setelah menyelamatkan wanita pingsan, apesnya Regu sudah menghilang. Waktu mau telepon, HP-nya malah ke bawah. Kembali lagi ke pertemuan dokter dan pemerintah. Di sini terjadi perdebatan yang sangat hebat antara pemerintah dan dokter, karena pemerintah tidak percaya lagi dengan himbauan dari dokter. Saat perdebatan berlangsung, terjadi kecelakaan di depan gedung, dan setelah itu pemerintah baru percaya. Greget banget coy, masa harus kejadian dulu baru percaya. Seketika keadaan kota jadi kacau dan saat itu juga kota Budang di lockdown. Setelah mendapat kabar dari Jigo kalau Regu menghilang, Dr. Kim menyusul untuk mencari Regu bersama. Terlihat di mall terjadi sebuah kepanikan, dan semua orang pun berbondong-bondong membeli sebuah perlengkapan untuk bertahan hidup. Setelah Regu ditemukan, tak lama mall itu pun ditutup paksa, karena di dalam terdapat banyak orang yang sudah terinfeksi, dan di sini mereka bertiga berusaha keluar. Saat Dr. Kim mengajak pergi, Jigo pun memilih tidak ikut, karena ia mau membantu membobol gerbang agar bisa membebaskan para warga. Karena di dalam hatinya adalah Regu penyelamat. Tak lama kemudian temannya datang membawa peralatan lengkap. Sementara itu pemerintah mempersiapkan suplai makanan dan medis karena pemerintah akan melakukan isolasi total dan mengerahkan seluruh militer untuk menjaga pintu masuk dan keluar kota. Saat ini semua warga dikumpulkan di tempat yang sama termasuk Dr. Kim, Regu penyelamat, serta Jigo. Kayak rumah sakit darurat gitu. Di situ Dr. Kim dan Regu harus melakukan pemeriksaan massal. Sedangkan situasi berkumpul sangat berisiko tinggi terinfeksi virus. Saat Dr. Kim akan mengunci rambut Regu, terlihat di leher Regu ada bintik merah yang menandakan Regu sudah terinfeksi. Karena takut ketahuan, Dr. Kim berusaha meloloskan anaknya dengan memanfaatkan pemeriksaan yang sedang lengah. Saat sedang di dalam penampungan, Jigo berusaha bertemu Regu dan Dr. Kim. Tetapi saat mereka bertemu Dr. Kim malah berubah menjadi sosok yang dingin. Di adegan ini, kita dibawa emosi dengan sikap Dr. Kim, yang sebenarnya Dr. Kim berusaha menutupi Regu penyelamat yang sudah terinfeksi. Saat terjadi insiden kecil, kita diperlihatkan satu tokoh lagi yaitu kepala pasukan. Di sini terlihat kepala pasukan sudah akrab sekali dengan Jigo dan Regu penyelamat lainnya. Setelah itu, Jigo dibawa ke kamar isolasi dan bersebelahan dengan Dr. Kim yang sedang bersama Regu penyelamat. Tak lama kemudian teman Jigo datang dan memberi berita bahwa setiap orang positif terinfeksi akan dibunuh. Saat Jigo berbincang dengan Dr. Kim, tidak sengaja Jigo melihat bintik merah di tangan Regu. Karena tidak ada yang bisa ditutupi lagi, Dr. Kim pun tertunduk dan menangis. Esoknya tidak sengaja Monsai tertangkap petugas yang sedang mengecek suhu tubuh, karena pada dasarnya Monsai adalah orang yang berhasil sembuh dengan sendiri tanpa sebuah vaksin. Dan saat itu juga si kakak melihat Monsai, lalu Monsai dibawa ke lab untuk diperiksa antibodinya, dan akan dikembangkan menjadi vaksin. Singkat cerita, vaksin itu berhasil dibuat, karena vaksin itu belum sempurna sangat berbahaya jika diuji langsung kepada manusia. Saat Dr. Kim kembali, kondisi Regu pun sudah semakin parah. Karena tidak ada pilihan lain, Dr. Kim berniat menyuntikkan vaksin itu kepada Regu penyelamat. Saat perjalanan, mereka dihentikan oleh petugas karena ingin menyelamatkan Regu. Jigo mengaku bahwa ia orang yang sangat positif terkena virus. Lalu Jigo pun dibawa petugas. Saat temannya tahu bahwa Jigo sebenarnya tidak terpapar, kalau ia ingin keluar dari sini, Jigo harus menyiapkan uang 20 juta sebagai gantinya. Kembali ke Regu. Dengan kondisi yang sekarat dan kehabisan banyak darah, karena Monsai takut ia pun menolaknya, dan saat Monsai tahu yang sekarat adalah Regu,
sembuh, ia pun bersedia mendonorkan darahnya. Hal ini ketahuan oleh kepala pasukan. Oh ya, kepala pasukan ini ternyata ingin keluar dari penampungan. Sedangkan orang yang sudah masuk ke penampungan tidak akan bisa keluar lagi, termasuk para militer dan petugas medis yang ada di sana. Di dalam kondisi ini, kepala pasukan sudah positif terkena virus. Belum selesai menyuntikkan sebuah vaksin, pintu kamar pun didobrak. Singkat cerita, pintu pun berhasil didobrak dan Regu dibawa. Saat Jigo akan dipindahkan, ia tidak sengaja melihat Regu dibawa. Karena ia tidak tahu Regu akan dibawa kemana, Jigo pun mengejarnya. Saat di perjalanan, ia melihat petugas yang membawa orang yang masih hidup dibungkus dengan plastik. Setelah berdebat dengan petugas pun memberitahu tempat penampungan orang yang sekarat. Di sini kita diperlihatkan semua mayat ataupun orang yang masih hidup dikumpulkan jadi satu dan diangkut seperti sampah. Tak lama kemudian, Dr. Kim sadar dan menanyakan di mana putrinya. Para medis menjawab bahwa dia dibawa ke tempat pasien yang positif virus. Dengan sedikit perjalanan yang melelahkan, Jigo pun berhasil menemukan Regu. Karena berita pembakaran mayat ini terdengar ke penghuni tempat karantina, akhirnya situasi menjadi panas dan bentrokan terjadi antara militer dengan penghuni tempat karantina. Singkat cerita, malam itu penampungan sudah dikuasai para warga, beralih ke Dr. Kim yang sudah mendapatkan kabar bahwa Regu selamat dan kondisinya pun membaik. Dr. Kim pun diajak para medis untuk membawa Monsai ke lab yang lebih besar. Ternyata di sini si kakak mengintai Monsai dan berencana ingin membalas dendam karena kematian adiknya. Singkat cerita, Monsai pun terkena tusukan di perut dan si kakak harus mati terkena tembakan dari tentara. Lalu Monsai dibawa dengan keadaan sekarat, tapi Monsai tidak bisa diselamatkan. Saat melihat Monsai mati, Dr. Kim memutuskan kembali untuk menemukan Regu. Keesokan paginya, warga berbondong-bondong menuju gerbang keluar kota dan militer bersiap menodongkan senjata ke arah warga. Di sini diperlihatkan Jigo sedang membawa Regu dan dari belakang terlihat kepala pasukan yang akan menembak Regu dari belakang. Entah apa motif kepala pasukan ini ingin membunuh Regu. Ternyata teman Jigo melihat apa yang akan dilakukan kepala pasukan dan berusaha mengambil pistol yang dibawanya. Karena perbuatan pistol, tidak sengaja pistol itu meletus dan mengenai tentara yang ada di depan. Lalu tentara pun menembaki rakyat yang sedang berkerumun. Sumpah, di sini rasanya kita akan dibawa emosi coy. Di situasi ini, Jigo pun berusaha menghindar dan membawa Regu ke tempat yang aman. Karena situasi ini, Presiden Korea Selatan sangat marah. Lalu ada kepala dokter bahwa ada antibodi yang selamat, yaitu Regu. Regu menjadi antibodi yang selamat dan mendapat antibodi dari Monsai. Lalu Presiden ingin berbicara dengan Dr. Kim. Kembali lagi ke Regu, tidak sengaja kepala pasukan menemukan Regu yang sedang ditinggalkan Jigo. Lalu Regu dibawa ke tempat medis dan darahnya ingin diambil kepala pasukan. Karena kepala pasukan tahu bahwa Regu memiliki antibodi. Tak lama Jigo dan temannya berhasil menemukan Regu dan di situ terjadi pertarungan antara Jigo dan kepala pasukan. Singkat cerita, Jigo berhasil mengalahkan kepala pasukan. Karena Regu disuruh lari, ia pun berjalan sampai ke depan barisan warga. Dr. Kim pun berhasil melihat Regu dan mereka berlari. Karena pemerintah Korea Selatan dan Amerika Serikat bersepakat, barang siapa yang melewati garis zona aman maka akan ditembak. Karena Regu melewati garis, peluru pun datang ke arahnya, tetapi Dr. Kim menjadi perisai hidup untuk anaknya. Karena kesal dengan peraturan pihak Amerika Serikat, Presiden Korsel memerintahkan untuk jangan menembak, tapi konyolnya dari pihak Amerika Serikat mempersiapkan misil yang akan ditembakkan dari pesawat tempur. 안 됩니다. Launch secondary strike as planned. Fighter bombers, confirm your position, please. What did you say? Fighter bomber! Just in case the... 준비하세요. 분당 상공에 전투기 출현하면 바로 격추합니다. This is unacceptable. You have no authority to countermand my order. Those people. Setelah perdebatan panjang, akhirnya perintah penembakan misil dicabut. 미사일 발사를 중지합니다. 분당 시민 여러분, 대통령입니다. Menurut aku, film ini agak berlebihan sih di dalam penanganan pasien. Kita lihat sendiri sajalah, jadi memperlakukan orang yang positif sudah seperti layaknya monster. Sebenarnya film ini biasa saja, karena situasi pandemik dengan novel yang terinfeksi akan langsung mati sehingga ketakutan dari warga akan meningkat. Inilah yang menyebabkan film ini jadi serasa hidup. Ya, oke, segitu saja alur cerita yang dapat aku sampaikan. Oke, see you on the next video. Sayonara!